Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sobat inspiratif semua, pada kesempatan kali ini konten ini akan bercerita tentang sedikit pengalaman hidup saya yang mudah-mudahan bisa menjadi motivasi khususnya kepada siswa-siswi saya. Kali ini saya akan bercerita tentang sebuah kegagalan. Tidak banyak yang tahu bahwa saya adalah siswa yang pernah tidak naik kelas ketika di kelas 1 SMK, tepatnya SMK Negeri 4 Samarinda. Padahal waktu itu saya menyandang status sebagai lulusan terbaik di SMP saya di Tenggarong ini. Apa yang terjadi saat itu? Waktu tahun 1995 saya lulus SMP, saya berhasil masuk ke sekolah favorit dan memang keinginan saya, yaitu SMEA 2 atau SMK Negeri 4 Samarinda. Seperti biasa, sekolah pada umumnya pada saat itu masih melaksanakan sistem catur bulan. Catur bulan 1 dan 2 berlalu seperti biasa. Namun pada saat catur bulan ketiga saya mengalami sakit yang waktu itu menyebar wabah. Kalau pada saat ini kita ada wabah COVID-19, maka pada saat itu yang ada adalah wabah yang disebut flu Hongkong. Sakit itu menyebabkan saya bisa dibilang agak lumpuh, untuk berjalan pun sulit. Maka saya memutuskan atau beristirahat di rumah. Singkat cerita, saya kurang lebih beristirahat selama 2 bulan, melakukan pengobatan, dan pada hari pertama saya turun sekolah kembali, saya divonis, tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, adalah tidak naik kelas karena terlalu lama meninggalkan pelajaran dan tugas yang begitu banyak saya ketinggalan. Pada saat itu pilihan saya 2, yaitu tetap bersekolah di situ sebagai siswa yang tidak naik kelas atau pindah ke sekolah lain. Berdasarkan keluarga, dalam hal saran keluarga, khususnya dalam hal ini adalah keluarga saya, tante saya, mbok saya yang kepala sekolah SMA Negeri 3 Samarinda pada saat itu menyarankan untuk saya tetap bertahan. Bisa saja saya pindah ke SMA Negeri 3 Samarinda dan pasti terima karena beliau kepala sekolahnya. Namun sebagai seorang yang pernah gagal, saya harus berani bertanggung jawab dan menunjukkan prestasi. Dan singkat cerita, saya kembali sekolah di sekolah yang sama. Tidak banyak yang tahu, teman di kelas, namun saya menunjukkan dan tetap menjadi siswa seperti biasa. Walaupun awalnya setelah diketahui saya tidak naik kelas, maka sulit mendapatkan teman, karena pada saat itu bagian tidak naik kelas itu ada 2 sebab. Yang pertama narkoba, karena lingkungan pada saat itu lagi begitu banyak pengedar maupun pengguna narkoba. Ataupun 2, yaitu malas. Akhirnya berjalan waktu, saya menunjukkan setelah 3 tahun, alhamdulillah di kelas saya berkali-kali peringkat 1, hanya 2 kali menjadi peringkat 2, dan puncaknya pada saat kelulusan, alhamdulillahirabbil alamin, bisa mencapai sebagai lulusan terbaik SMK Negeri 4 Samarinda pada tahun 1999. Jadi disitulah kegagalan yang berakhir manis yang saya katakan. Namun bukan itu saja, ternyata Allah sudah menyiapkan rencana lain. Kalau saya tetap naik kelas, tidak pernah tinggal kelas 3 tahun, maka saya akan lulus di tahun 1998. Dan ini karena saya tinggal kelas, maka saya
lulus pada tahun berikutnya, yaitu 1999, dan pada saat itulah pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membuka program beasiswa kuliah sampai selesai atau sekitar 5 tahun mendapatkan beasiswa gratis kuliah maupun juga diberikan uang bulanan. Nanti pada bagian lain saya akan bercerita bahwa menjadi guru bukanlah suatu cita-cita saya, namun pada bagian konten ini saya hanya akan bercerita bahwa Allah sedang menyiapkan rencana kepada saya dengan terlihat gagal pada tahun 1995 dan 1996 tidak naik kelas, dan baru saya menyadari 3 tahun berikutnya bahwa rencana Allah begitu indah sehingga kegagalan pun ternyata akan membawa hikmah kepada kita. Mungkin banyak cerita lain yang nanti akan saya sampaikan, namun khusus pada kesempatan ini kembali saya mengajak kepada siswi semua, seberapapun besar masalah Anda, dan kalau pada ujungnya nanti Anda itu gagal atau dianggap gagal atau bahkan dianggap tidak berhasil dan tidak bisa, maka teruslah berusaha dan tunjukkan, buktikan, jangan lari dari masalah, karena bagaimanapun Anda mencoba untuk lari dari masalah, pindah ke tempat lain, masalah akan selalu ada. Namun yang paling penting bagaimana kita menghadapinya. Seperti yang saya sampaikan, gagal naik kelas, namun 3 tahun berikutnya saya berhasil menjadi lulusan terbaik di SMK Negeri 4 Samarinda, dan juga pada tahun yang sama bisa diterima sebagai mahasiswa unmul, khususnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dan akhirnya pada hari ini alhamdulillah saya sudah menikmati hasilnya, bisa menjadi guru yang sekali lagi nanti akan saya sampaikan bukan cita-cita, namun inilah ternyata pilihan terbaik bagi Allah untuk saya. Itu yang saya sampaikan. Siapapun Anda, siapapun kalian mendengar ini, mudah-mudahan bisa menjadi manfaat, dan tentu saja kita semua masih terus berusaha. Kesuksesan setiap orang itu berbeda. Silahkan Anda membuat target sendiri. Kesuksesan apa yang ingin Anda capai? Kalau di bidang pekerjaan, alhamdulillah saya sudah merasa bahagia menjadi guru dan melakukan ini dengan sepenuh hati. Dan di bidang YouTube saya masih terus belajar, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi sesuai konten saya, Arya Inspiratif Channel, mudah-mudahan membawa banyak kebaikan. Jangan lupa like video ini, subscribe Arya Inspiratif Channel. Sampai jumpa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.